Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami kelompok 11 akan membahas materi penilaian kinerja guru. Anggota kelompok 11 yaitu saya sendiri, Wainingsih, dan rekan saya, Rizky Adela. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Rizky Adela, untuk menjelaskan materi. Oke, terima kasih moderator. Materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh saya. Pengertian penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru adalah suatu proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur efektivitas dan efisiensi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Penilaian ini mencangkup berbagai aspek seperti kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Tujuannya yaitu tidak bukan adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru, memberikan umpan balik untuk perbaikan serta mendukung pengembangan profesional yang berkelanjutan. Menurut Permendag PAN RB nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru merupakan salah satu langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja guru dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerja guru, termasuk potensi mengembangkannya. Kemudian menurut Permendag PANRB nomor 16 tahun 2009 juga, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Kemudian pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya dalam penguasaan, pengetahuan, penerapan pengetahuan, dan keterampilan sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian ada syarat penilaian kinerja guru. Syarat sistem penilaian kinerja guru. Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam untuk kerjanya. Syarat sistem penilaian kinerja guru yaitu yang pertama ada keterbukaan dan transparansi. Sistem penilaian harus jelas dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat. Guru harus memahami kriteria dan metode yang digunakan dalam penilaian. Kemudian yang kedua yaitu valid. Bila aspek yang dinilai benar-benar mengukur komponen tugas guru dalam pelaksanaan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu ada reliable atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi. Jika proses yang dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapanpun. Kemudian yang keempat yaitu ada praktis. Bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi tanpa memerlukan persyaratan tambahan. Kemudian yang kelima yaitu ada keadilan. Penilaian harus bebas dan bias dan diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru untuk dinilai secara objektif. Kemudian yang keenam yaitu ada partisipasif. Guru harus terlibat dalam proses penilaian, baik melalui penilaian diri maupun umpan balik. Kemudian yang ketujuh yaitu berbasis bukti. Penilaian harus didasarkan pada bukti-bukti konkret dari aktivitas mengajar dan kinerja guru seperti hasil observasi di kelas, dokumentasi pembelajaran, dan hasil kerja siswa. Kemudian yang kedelapan yaitu ada berkelanjutan. Sistem penilaian harus diterapkan secara berkelanjutan dan berkala untuk memastikan adanya perbaikan dan perkembangan kinerja guru dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada prinsip pelaksanaan penilaian kinerja guru. Yang pertama yaitu berdasarkan ketentuan, sesuai dengan prosedur dan mengacu pada peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua yaitu ada berdasarkan kinerja yang dapat diamati dan dipantau yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada berlandaskan dokumen penilaian kinerja guru. Penilai guru yang dinilai dan unsur yang terlibat dalam proses penilaian kinerja guru harus memahami semua dokumen terkait sistem penilaian kinerja guru. Kemudian yang keempat yaitu dilaksanakan secara konsisten, teratur setiap tahun, diawali dengan penilaian formatif di awal tahun dan penilaian sumatif di akhir tahun dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama ada objektif, adil, akuntabel, kemudian ada bermanfaat, transparan, praktis, berorientasi pada tujuan, berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Nah, dalam penilaian kinerja guru ini ada beberapa unsur yang perlu dinilai dalam prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kinerja guru yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru di kelas, yaitu meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil dan penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 domain kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Lalu, aspek yang kedua ini
Penilaian kinerja guru dalam melaksanakan proses pembimbingan bagi guru bimbingan konseling atau BK meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Lalu, aspek yang ketiga ini ada kinerja yang terkait dengan melaksanakan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua tugas, yaitu yang pertama tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Nah, tugas tambahan yang mengurangi jam tatap muka atau jam mengajar tatap muka ini meliputi yang pertama menjadi kepala sekolah atau madrasah, lalu yang kedua menjadi wakil kepala sekolah, ketiga menjadi ketua program keahlian atau program studi yang atau sejenisnya, lalu yang keempat menjadi kepala perpustakaan, lalu yang kelima menjadi kepala laboratorium, lalu ada tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka, dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing, dan sejenisnya. Lalu yang kedua ini ada tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusunan kurikulum atau sejenisnya. Selanjutnya yang terakhir, prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Secara spesifik, terdapat perbedaan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru pembelajaran atau pembimbing dengan prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah, meskipun demikian, secara umum, kegiatan penilaian kinerja guru ini di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan. Yaitu yang pertama, tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini, memahami pedoman penilaian kinerja guru, memahami pernyataan kompetensi guru dan indikator, memahami instrumen, memberitahukan rencana pelaksanaan penilaian kinerja guru. Lalu yang tahap kedua, tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini ada sebelum pengamatan, dan setelah pengamatan. Nah, di sebelum pengamatan ini, pertemuan awal antara penilaian dengan guru yang dinilai sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruangan khusus tanpa ada orang ketiga. Nah, selama pengamatan ini di kelas atau di luar kelas, penilai wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Lalu yang terakhir ini ada setelah pengamatan. Lalu tahap yang ketiga ini ada tahap penilaian. Nah, di tahap penilaian ini ada pelaksanaan penilaian dan pernyataan keberatan terhadap hasil penilaian. Tahap yang terakhir atau yang keempat ada tahap pelaporan. Nah, di sini tahap pelaporan, hasil penilaian kinerja guru formatif dilaporkan kepada KS atau koordinator PKB sebagai masukan untuk merencanakan kegiatan PKB tahunan. Nah, hasil penilaian kinerja guru sumatif dilaporkan kepada tim penilaian tingkat kabupaten atau tingkat kota provinsi atau tingkat pusat sesuai kewenangannya. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.